bagus, semuanya actingnya bagus loh. Keren ya. Penjiwaan. Hey, you guys wanna drink anything? I'm fine with this. Okay. Nah, boleh di bawah ya, enak. Boleh. Bebas, Mas Ami. Boleh. Di sini bukan podcast. Yes. Di sini emang ambience bawaannya benar-benar nongkrong aja. Yes. Benar nongkrong. So yeah, this is our setup for live stream. Kan kita juga sering nonton. Oh yeah, really? Tadi siang juga nonton. Iya, sekarang kita nonton dulu. It's amazing. You guys can keep doing this non-stop. Gila sih. Udah gila sih. Udah gila. Udah berapa lama ini? Ini hari udah mau ke hari ke-35. Hari ke-35 ya. So we still And have you aiming for how many days? aimingnya itu tuh yang di atas tuh masih ada 60 Masih ada hari. hari lagi. Oh, that's nice. That's nice. That's not nice. That's stupid. Ya jadi kita tadi baru keliling-keliling dan mau mampir ke sini. Thank you for having us. Thank you for having us. Thank you for Tadi si Aming kan jadi toke ya. Dia memang karakter dia toke di film terbaru kita Ghost in the Shell. Jadi Karakternya. Oh iya, jadi gayanya seperti itu. Karakternya emang jadi apa? Inhuman, kayak inhuman. Binatang jalang. itu Mas Sasiola. Ini manusia jalan. By the way, ngomong-ngomong soal acting yang challenging, kan memang kalau kita acting biasanya masuk ke karakter tuh gimana sih? Udah. Ming, Mane kan Dan pengalaman pribadi ya. Mane kan selama ini memerankan karakter bermacam-macam. Tapi kan kemarin Mane bilang jadi toke itu luar biasa challenging itu kenapa? Jadi toket tuh menurutku tuh salah satu highlight di karir keaktoran ya. Karena si toke itu dance ya, maksudnya kayak Don't tell me that lu belajar jadi toke. Enggak kan? Apa iya? jadi gini, kalau misalnya dari yang gue pelajari, metode acting itu ada 3. Ada thinking, ada feeling, ada willing. Nah gue tuh biasa pakai metode willing. Gue lakuin aja, tapi sadar. Karena kalau thinking takutnya gue ke bawah tenggelam. Kalau feeling dimanipulasi. Kalau toke tuh gue kayak toke seperti ini, karakteristiknya abang kasih, gue kembangin sesuai dengan visi dan ekspektasinya dia. Jadi emang gue willing aja gitu, hajar aja gitu. Dikasih juga karakteristik ya bang ya. Kayak toke ya. Kalau kita sebelum syuting masing-masing dapat karakter sheet, jadi setiap pemain tuh tahu dari mulai dia lahir besarnya di keluarga seperti apa, lingkungan seperti apa. Jadi ketika mereka jadi karakter mereka dalam film, mereka udah dibiarin aja gitu. Minimal directing ya. Jadi ngedirectnya juga nggak terlalu Sedereknya dibebasin. Ya lagi mikirin. ADHD banget. Untung ada di pas temu bang, sorry ya. What's the most challenging di shooting Ghost in the Shell? Sorry. Iya, Ghost in the Shell. Kita pertama pemainnya banyak banget, 108 orang. Pemainnya 108 orang. You direct 100 people. Every day kita ngedirectnya semua. Jadi ini kan tentang penjara ya. Satu penjara itu, satu sel blok itu ada sekitar 80 narapidana dan mereka hidup di dalam selnya seperti ya narapidana gitu. Dan itu semuanya diberikan karakter. Jadi kita nggak ada figuran, nggak ada ekstra, semuanya sama, kita pelakuan sama dan semuanya di brief barengan. Jadi ketika mereka di brief nggak cuma Film ensemble ya. film ensemble. Ya kita nemuin istilah baru dari cara ngedirect abang, namanya cinematic theater gitu kan. Jadi kayak bang, kamera run-through, nggak ada cut-to-cut supaya emosinya nggak putus ya. Kayak tadi. Ya kayak tadi kameramen di sini. Kayak tadi ngikutin. Jadi benar-benar biasa kan kalau aktor kan kayak ya udah aktor kita ngikutin arahan director sama DOP kan. Oke, batasnya segini ya. Tapi di film Ghost in the Shell kayak tadi bang ya. Kameramen yang ngikutin kita kayak tadi. That was just nice. Dan ada adegan fighting brawl 80 orang. Itu satu shot. Iya. Satu shot. Like one take. No shit. One take. We mostly shot everything in one take. One take oke, terus aku bilang oke next. Terus mereka bilang, "Bang, habis ini pas kita pulang lu nggak syuting sama orang lain kan?" Syuting lagi sama yang lain ya. Karena mereka takut insecure. istilahnya tuh one take long shot. One take long shot. 30 shot panjang terus aja run-through kayak. Ini nggak spoiler kan? Enggak ada sponsor. Enggak, it's all good kan? All good. Misal kalau kita nerima skrip itu bang
biasanya kan 80 sampai 90 scene ya. Iya. Satu film ya. Ini cuma 30 scene. 30. Jadi satu scene tuh 10 menit, ada 10, ada yang 15 menit. Jadi secara scene sebenarnya pendek. Sejujurnya itu efektif ya. Itu efektif dan efisien ya untuk Tapi Ya kan itu lu beneran. ngerasain kan. Iya kan? Tapi dalam satu scene tuh ada emosi yang ganti-ganti ya. Tiba-tiba jadi horor, action, komedi, drama. Thriller. Thriller dalam satu scene tuh berganti-ganti cepet banget gitu. Multiple genre jatuhnya bang ya, Multiple tapi genre. blended banget. Terus seneng banget menemukan environment shooting yang healthy gitu, sehat ya. Kita tuh syuting jam 6 pagi, jam 12 sudah selesai, 12 siang. 6 jam. Iya 6 jam, kadang jam 2 paling telat gitu. Untuk film yang preparasinya kita mikirnya gila nih film kompleks banget ya, ada protestik ya, ada makabre apa-apa, wah ini pasti bakal takes time banget. Tiba-tiba kita syuting jam 12 sudah pulang, udah gitu kita Ya kadang kita bingung. Ya kadang kita bingung habis syuting. Biasa kan kayak, aduh kalau syuting tuh nunggunya lama-lama. Kalau ini bingung mau ngopi di mana. Mau ngapain karena kecepatan. Nah itu cara efisien itu memang dari abang Iya. Pertama, atau kuncinya adalah si karakter tahu mereka siapa. Jadi pasti nggak berulang-ulang. Dan sebelum syuting, gue udah bikin video board. Jadi video board gue shoot pakai handphone, gue edit, gue kasih musik, gue yang main kru. ya mentor. Dan kalau kita bikin film tuh ada dua versi. Pertama versi yang dimainkan sama pemain-pemainnya, satu lagi versi yang dimainkan sama kru-krunya. Dan itu semuanya kita bikin. Jadi ada dua versi setiap kali bikin film. Dan kayak Ghost in the Shell, setelah gue bikin video board, gue kirim ke HOD. Jadi kita cuma mengambil shot yang dibutuhkan untuk filmnya jadi secara editing. Jadi nggak ada banyak diambil tapi nanti di editing nggak dipakai. Jadi very efisien gitu. How long the pre-production? 1,5 bulan, 2 bulan sama. What? Sama, same kayak produksi lain, tapi efektif banget. Oh, for script? 6 years. Masa 5 tahun? 6 nggak sekolah. 1, 2, 3, 4, 6. Bagus. Ya biasanya yang paling lama script. Jadi project ini kita announce 2018, 2019 mulai di develop, 2015 skripnya selesai dan syuting. Abang ceritain dong yang di Berlinale kemarin gimana bang? Responnya, reaksi penonton di sana kan orang-orang luar semua, mostly kan random ya dari berbagai macam bangsa dan negara. Itu responnya gimana bang? Berbagi aja cerita. Ini filmnya kan tentang Indonesia banget ya, penjara. Jadi penjara di film Ghost in the Shell tuh kayak sebuah negara di namanya Konoha ya. Ya Konoha. Sebut saja Konoha ya. Nggak tahu negara mana. Kita pertama kali itu tayangnya di Berlin, dan Berlin itu adalah salah satu festival yang terbesar di dunia. Kan ada Cannes, ada Berlin, ada Venice, ada Sundance, ada Toronto. Dan kita nervous karena ketika pertama kali kita kesana. Let me cut. You still nervous? Nervous karena sebelum kita menayangkan film kita nonton film yang lain itu disorakin. Oh shit. Karena Film sebelumnya. Betul, karena festival besar itu audiensnya kan brutal ya. Kalau mereka suka, mereka kasih apresiasi. Jujur ya. If you don't like it, they will go at your film gitu. Jadi wah film kita gimana ya gitu. Dan ketika kita masuk, tuh orang rame kan, full house, sold out. Terus Abimana yang juga ikut kesana nervous banget karena dia melihat itu orangnya dari segala macam ras, umur, sampai ibu-ibu umur 90 tahun juga ada. Dari mulai yang remaja sampai tua banget. Jadi kayak ini gimana ya penerimaannya ya. Filmnya sangat lokal banget, joke-nya juga lokal. Ini by the way horror komedi ya, jadi bukan horror komedi. Jadi komedi juga receh Indonesia. Tapi ketika filmnya mulai itu bahkan yang kita anggap nggak terlalu lucu aja mereka ketawa dan mereka ngikutin semua. Jadi kita sangat senang banget sih. Bentar. Nih, kayaknya anak-anak gue kayak getar semuanya. Ayo guys good? Berarti kita boleh nanya bebas? Boleh. Bebas. Gini. Yang di Berlin itu berarti ada subtitle Ada subtitle Inggris ya. dan berarti jokesnya universal ya kalau sampai mereka bisa ketawa juga. Ternyata, jadi selama ini kan kita mengira bahwa joke Indonesia itu kayaknya
Indonesia banget dan orang luar mungkin nggak dapat, ternyata mereka juga they get it ya. Gitu. Universal. Dan iya universal, dan ternyata isu seperti korupsi apa segala macam tuh mereka juga paham bahwa terjadi di beberapa belahan dunia lain. Mungkin di negara mereka enggak, tapi di negara lain. Dan mereka berusaha memahami juga. Betul. Ketika nonton kan. Betul. Oke, sini. Gue mau nanya yang lain. Ada yang nonton film Abang apa? Saya dong. Coba sebut apa? Pengabdi mantan. Bukan, Mas. Mantan memang kayak setan ya. Pengabdi setan. Nggak bisa setan. Apa lagi? Mengabdi setan. Yang terakhir yang di Netflix yang series. Nightmares and Daydreams. Nightmares and Oke. Sorry apa Git? Nightmares and Daydreams. Oh itu juga nonton. 8 Oke. episode ya itu ya. Iya. Oke. Itu yang ujung-ujungnya superhero bukan? Betul. Iya. Yes. Iya. Adakah yang nonton Pintu Terlarang itu favorit gue soalnya? Pintu terlarang. Favorit. Aing bagus Main fact banget ya. At that time tuh main fact banget sampai sekarang masih relevan banget. Iya, dan gue udah 3 kali 4 kali nonton ulang. That's crazy. Thank you. That's crazy. 2009 tuh. That's crazy. 2009 lah. How on earth could you think like what? Gitu. Pintu Terlarang tuh gila banget buat gue ya. Terlalu banyak tidur siang. Kayaknya gitu ya. Om Joko mau nanya. Yes. Ini Yes. kan cerita udah di Bang Joko sorry. Enggak kan. Ya cuma Ini kan Om Jo. masa Joko gitu maksudnya kagak dong ya. Cuy, kan? cuy. Bray. Itu kan skrip udah didesain dari 6 tahun lalu. Ya. Itu udah terpikirkan belum kira-kira siapa yang bakal memerankan karakternya? Dari itu atau bikin dulu aja ceritanya dulu atau udah ngebayangin? Ada. Atau gue lengkapin mungkin apakah ada karakter yang memang sengaja dibikin di skrip terus oke, ini buat Aming. Oke, ini buat Moren. Ada kan bisa mungkin Biasanya kalau kita nulis tentunya di kepala kita ada karakternya, ada gambar orangnya kan. Oke. Cuman biasanya bukan orang yang sudah ada dan sudah gua kenal gitu. Karena gua membiarkan nanti ketika skripnya selesai, ketika proses pemilihan pemain, apakah itu audisi, apakah itu screen test, itu betul-betul fresh gitu. Jadi nggak terpaku dalam satu orang gambaran gitu. orang ya. Berarti ceritanya jadi dulu berarti ya. Betul, cerita dulu selesai, baru setelah itu proses casting. Ya, di casting. Dan dalam setiap produksi kita itu selalu paling tidak 20% harus orang baru. Jadi apanya nih? Apa? Kru? pemainnya. Kenapa lu panggil gua nggak cantik? Lu kan nggak baru. Udah lama. Ghost in the Shell tuh bahkan ada satu orang yang belum pernah acting sama sekali. Debut. Dia adalah pembaca tarot dan penari ya. Penari profesional. Penari dan pembaca tarot profesional. Tapi he's amazing. Itu juga kita bikin panggilan untuk castingnya online. Jadi kita mempersilahkan orang-orang mengirimkan kita video mereka video casting online. Yes. Ini kan 6 tahun lalu ya skripnya. Relevan. Ada betul. Iya kan, relevan atau enggak sih Apa? mungkin dari segi jokes, dari mungkin kalau 6 tahun lalu teknologinya baru apa? Yang sebenarnya very very scary sebenarnya karena tahun 2018 gua menulis Ghost in the Shell. Ini film tentang deforestasi dan impactnya. Jadi ada kejadian deforestasi masif di sebuah negara dan menimbulkan banyak korban, dan ternyata ketika filmnya selesai kita shoot tahun 2005 bulan Juni terjadilah disaster musibah akibat deforestasi itu bulan November ya. Dan bukan cuman it came true tapi sangat relevan banget ternyata gitu. Oh cuman unexpected kan ya Pak? Unexpected. Dan selalu kayak gitu. Gue pernah bikin film Gundala judulnya. Iya, betul. Gundala kan tentang suntik vaksin ya. Iya. Itu tahun 2019 rilis, tahun 2021 vaksin. kejadian. Semua orang ngantri. Iya, semua orang. Iya. Apalagi gitu-gitu sering banget ya. Iya sering banget kayak dia clairvoyance gitu kan. Kayak bisa meraba masa depan jadi agak takut. Cenayang. Dia kayak freak out gitu tiba-tiba. Kan beberapa kali ketemu ya kan, kalau dia cerita mau bikin apa, tiba-tiba kejadian setahun 2 tahun kemudian kayak waduh tidak. Kayak yang gue pernah ke podcast lu dulu, Rob. Iya. My podcast atau apa? Bukan podcast apa dulu? Acara. Pernah kita
lo pernah interview gue? Me? Yes. No? Yes. Oh ya? Kita pernah ketemu. Ketemu ya? Iya. Gue pernah nunjukin lu trailer gue Pengepungan di Bukit Duri, inget nggak lo? Sama-sama bintang tamu kali ya. Iya. Fuck my head, I'm so sorry. Nah terus itu kan tentang kerusuhan. Tahun 2025 gue tayangin film itu bulan April, Ya. Agustus kerusuhan beneran. Jadi kerusuhan. Anjing. Takut ya. So what's next abang? So what's next? What's next? What's next? Sampai teman-teman gue, termasuk mereka bilang, bang, lo nggak mau bikin film yang manis-manis, lucu-lucu? Jadi baik. Ini agak nggak, ini standar sih sebenarnya. Lu bikin film, filmnya isinya semua cowok pemerannya. Cowok semua betul. Cowok Ya. semua. Oh, cowok semua. Betul. Ya. Cowok Si- semua. So, in my opinion, Yes. dan opini umum mungkin ya, Ya. kan nggak ada pemanisnya nih. Kok berani gitu? Oh, Ah. I see your point. Kok berani gitu? Oh. Karena nggak ada pemanisnya nih. Semuanya cowok aja gitu. Tapi lu gas gitu. Iya. Why? Halo. Yuka Bade. Halo, sorry. Joko. Dari Jawa aja. Pertama settingan memang penjara buat laki-laki ya. Jadi memang cowok semua ya karena memang ceritanya cowok semua. Laki. Iya, memang. Yang kedua, gue memang nggak pernah bikin film tuh menempatkan sesuatu untuk elemen yang sweet gitu. Ya, you don't need that. You don't feel. Kayaknya bahkan karakter-karakter perempuan gue semuanya they very strong gitu, kayak they all fighters ya. Kayak obviously kayak Pengabdi Setan kan Rini kan sebagai kepala keluarga ya. Iya. Sementara bapaknya kan tidak tidak berfungsi sebagai bapak gitu. Kalau perempuan Tanah Jahanam obviously semua perempuannya dia very powerful gitu. Nah kalau di Ghost in the Shell betul semuanya laki-laki, tapi mereka semua manis-manis. Jadi pemanisnya laki-laki. tetap ada. Dan untuk pemanisnya bukan cuman buat perempuan tapi buat laki-laki juga ya. Karakter mereka sweet gitu. Kayak Toke kan paling sweet ya karakternya. Batuk ya. Lihat deh, gue aja gue pengen bunuh diri gue sendiri. Kalau gue bisa membelah diri kayak amuba ini gue bunuh Toke. Tadi menarik banget yang Aming bilang ini ketika acting tuh harus ada kontrol. Iya, ada kesadaran. consciousness. Ada consciousness karena Kesadaran. dia Kalau enggak sih. dia menyisakan kalian tadi kan ketika acting kan masuk ke dalam karakter terus emosi keluar gitu ya. Nah kalau misalnya kadang-kadang kita lepas kan bisa lepas tuh. Ya. Jadi emosi beneran atau jadi terbawa suasana. Nah kalau Aming misalnya kayak di Toke dia tuh punya kontrol terhadap diri kamu kayak 20% yang gue bilang. Iya harus bang. 80% tuh dibiarin. Bahkan menyakiti diri sendiri ya. Kalau dibiarin. Jadi pas syuting adalah adegan yang membuat gue melukai diri sendiri kan. Beneran, gue sampai nancepin sesuatu lah ke badan gue sampai berdarah kan. Terus gue mau ke sesuatu sampai tulang gue dislocated gitu kan. Terus ada beberapa adegan yang emang agak-agak bukan agak lagi riskan banget kata abang. Ming kamu kontrol nggak? Enggak bang. Oh yaudah gak usah. Jadi ganti aja. Jadi semuanya dibikin safety. Jadi lucu kan tiba-tiba ada yang mati. jadi kayak benda yang dia pegang tuh semuanya safe, yang Iya. dipukul semuanya safe gitu supaya Ada yang mati kan. Tapi lu allowed itu, maksudnya allowed aktor lu untuk begitu. Pertama kalau misalnya syuting tuh kita nggak terlalu banyak cut. Jadi bahkan gua jarang banget bilang action.